Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pena Azizah. Bantu aku subscribe dan like video ini. Semoga panjang umur, banyak rezeki, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tonton video ini sampai habis, karena banyak pelajaran yang bisa kita petik di sini. Ayu, seorang ibu rumah tangga, mulai merasakan perubahan dalam sikap suaminya, Dani, yang belakangan ini lebih sering berada di rumah dan memberi perhatian lebih pada Sri, seorang pembantu yang telah lama bekerja dengan mereka. Sri, yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga, tidak menyadari bahwa perhatian Dani mulai membuat Ayu curiga. Bab ini mengisahkan awal mula perasaan curiga Ayu terhadap perubahan dalam rumah tangganya, yang perlahan membuatnya merasa resah. Ayu duduk di ruang tamu, memandangi jam dinding yang terus berdetak dengan pelan. Suaminya, Dani, baru saja pulang dari kantor lebih awal dari biasanya, sesuatu yang jarang terjadi. Sejak beberapa hari terakhir, Ayu menyadari ada yang berbeda dalam kebiasaan Dani. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, bahkan tampak lebih ramah dan perhatian pada Sri, pembantu mereka yang sudah bekerja selama lebih dari 5 tahun. Namun akhir-akhir ini, Ayu mulai merasa resah. Pagi itu, saat Ayu sedang mempersiapkan sarapan di dapur, ia melihat Dani dan Sri berbicara di sudut ruang makan. Dani tampak tertawa pelan, sesuatu yang jarang Ayu lihat belakangan ini. Meski Ayu tidak menganggapnya aneh pada awalnya, tatapan mata Dani pada Sri mulai membuatnya bertanya-tanya. "Mas, kenapa pulang lebih awal lagi? Ada yang terjadi di kantor?" tanya Ayu, berusaha untuk menormalkan suasana. "Oh, nggak ada apa-apa Ayu. Hari ini memang sedang tidak banyak kerjaan saja," jawab Dani santai sambil meminum kopi yang disajikan oleh Sri. Ayu melihat tatapan mata Dani ketika Sri kembali ke dapur. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman suaminya. Sesuatu yang membuat hati Ayu tersentak tanpa alasan yang jelas. Malamnya, ketika mereka berdua tengah bersantai di ruang tamu, Ayu mencoba mengungkapkan perasaannya. "Mas, akhir-akhir ini kelihatannya sering ngobrol sama Bu Sri ya?" tanyanya dengan nada ringan, berharap tidak terdengar terlalu serius. Dani menoleh dan tertawa kecil. "Loh, memangnya kenapa? Sri kan sudah lama di sini, dia sudah seperti keluarga kita." Ayu mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa gelisah yang mulai muncul di hatinya. "Iya, cuman heran aja. Mas biasanya jarang ngobrol lama-lama sama orang di rumah." Dani hanya tersenyum tanpa menjawab, lalu kembali fokus pada ponselnya. Namun, bagi Ayu, senyuman itu justru semakin membuatnya merasa ada yang tak beres. Semakin malam, pikirannya terus berkecamuk, bertanya-tanya apakah perasaan cemburu ini hanya khayalannya semata, ataukah ada sesuatu yang tak ia ketahui. Di kamarnya malam itu, Ayu merasa tak tenang. Ia tahu bahwa Sri hanyalah pembantu rumah tangga yang setia dan selalu menghormati keluarga mereka. Tapi sikap Dani yang mulai menunjukkan perhatian berlebihan membuat Ayu tak bisa berhenti bertanya-tanya. Apakah ini hanya perasaannya? Ataukah ada sesuatu yang harus ia khawatirkan? Hari-hari berlalu dengan perasaan tidak tenang yang terus menghantui Ayu. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, tetapi sikap Dani yang tak seperti biasanya membuat kecurigaan dalam hatinya semakin kuat. Ayu mulai memperhatikan bagaimana suaminya selalu mencari alasan untuk berbicara dengan Sri, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Suatu sore, saat Ayu sedang membaca buku di ruang tamu, ia melihat Dani mendekati Sri di dapur. Mereka berbicara pelan, tertawa kecil di sela-sela pembicaraan. Ayu tak bisa mendengar percakapan mereka dari tempatnya, tetapi cara Dani memandang Sri tampak berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang ia coba sembunyikan, dan Ayu merasakannya. Ayu bangkit dari sofa, pura-pura berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Saat ia masuk, percakapan antara Dani dan Sri langsung terhenti. Sri bergegas melanjutkan pekerjaannya, sementara Dani hanya tersenyum sekilas ke arah Ayu. "Lagi ngobrol apa, Mas?" tanya Ayu dengan nada biasa, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. "Ah, nggak ada apa-apa.
Cuma ngobrol ringan sama Sri, jawab Dani sambil tersenyum. Kamu lagi apa? Cuma lagi baca buku aja, Mas, jawab Ayu, berusaha menutupi rasa curiga di balik wajahnya yang tenang. Setelah Dani pergi, Ayu menghampiri Sri yang masih sibuk di dapur. Bu Sri, ada hal yang penting dibicarakan dengan Mas Dani. Sri menoleh, tampak bingung dengan pertanyaan Ayu. Oh, tidak Bu. Tadi Pak Dani cuma menanyakan menu makan malam saja. Ayu mencoba tersenyum, namun rasa tidak percaya di hatinya semakin menguat. Setiap kali ia melihat Dani dan Sri berbicara, selalu ada rasa tidak nyaman yang muncul, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, Ayu tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak berjawab. Ia teringat bagaimana sikap Dani semakin hangat setiap kali Sri berada di dekatnya. Meski ia merasa khawatir, Ayu tak ingin langsung menuduh. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa ini hanya ketakutannya semata. Tetapi di sisi lain, setiap tatapan dan perhatian Dani kepada Sri terasa semakin berlebihan. Keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk mengamati mereka dari jauh. Di pagi hari, saat Dani berpamitan untuk bekerja, Ayu memperhatikan dengan saksama bagaimana suaminya berinteraksi dengan Sri. Satu hal yang membuatnya semakin gelisah adalah ketika Dani, sebelum keluar dari pintu, melirik ke arah Sri dengan senyum yang seolah menyiratkan sesuatu yang lebih. Di tengah kegelisahan itu, Ayu merasa harus menemukan jawaban atas perasaannya. Ia tidak ingin kecurigaannya menjadi duri dalam pernikahannya. Tetapi ia juga tak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda yang ia rasakan. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayu duduk di tepi ranjang, memandangi jam dinding yang terus berdetak. Perasaan gelisah di hatinya semakin kuat, memaksanya memikirkan ulang semua hal yang ia alami selama beberapa waktu terakhir. Sikap Dani yang semakin perhatian pada Sri, dan bagaimana Sri tampak bingung ketika ia mencoba bertanya, membuat Ayu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berusaha menenangkan diri, Ayu memutuskan untuk keluar kamar dan memastikan keadaannya sendiri. Dalam heningnya malam, ia berjalan pelan menyusuri lorong rumah. Pandangannya tertuju pada kamar Sri yang terletak di ujung lorong. Sambil mendekat, Ayu berhenti sejenak di depan pintu kamar Sri yang sedikit terbuka, dan ia mendengar bisikan pelan dari dalam kamar. Hatinya berdebar kencang, mencoba mencerna percakapan yang terdengar samar. Suara Dani pelan namun jelas, dan Ayu bisa mendengar Sri menjawab dengan nada yang terdengar ragu. Merasakan ketegangan yang semakin kuat, Ayu menahan napas. Perasaan ingin tahu dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Meski ia merasa harus menghentikan percakapan itu dan meminta penjelasan langsung dari Dani, ia juga tak ingin terburu-buru membuat kesimpulan. Setelah beberapa saat, Ayu memutuskan untuk mengetuk pintu. Ketukan itu membuat percakapan di dalam terhenti dan suasana kembali hening. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan Dani menatap Ayu dengan ekspresi terkejut. "Ayu, kamu belum tidur?" tanya Dani. Suaranya terdengar sedikit canggung. Ayu menatap suaminya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berkecamuk. "Aku cuma ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Kamu lagi bicara sama Bu Sri?" Dani terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, aku tadi hanya ingin memastikan Sri baik-baik saja. Dia bilang ada sedikit masalah kesehatan, jadi aku ingin mengeceknya." Sri yang berdiri di belakang Dani tersenyum lemah, menatap Ayu dengan pandangan yang penuh rasa hormat. "Maaf Bu, saya tidak bermaksud mengganggu. Pak Dani hanya kebetulan mampir untuk menanyakan kondisi saya." Ayu menahan napas, berusaha menenangkan diri. Meski hati kecilnya masih merasakan ganjalan, ia memilih untuk tidak memperpanjang percakapan malam itu. "Baiklah, kalau begitu. Mungkin sebaiknya kita semua istirahat saja." Dani mengangguk, sambil menatap Ayu dengan sorot mata yang sulit ditebak. Setelah Ayu kembali ke kamarnya, pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan.
Apakah ia terlalu mencurigai hal-hal yang sebenarnya tak beralasan? Ataukah firasatnya selama ini memang benar? Malam itu, Ayu berusaha memejamkan mata, namun ketidakpastian yang mengganggu membuat tidurnya tak tenang. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang masih tersembunyi, dan bahwa ia perlu menemukan cara untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Ayu tidak lagi bisa menahan perasaannya. Kecurigaan yang selama ini ia coba sembunyikan akhirnya tak terbendung lagi. Sikap Dani yang semakin sering menghabiskan waktu bersama Sri membuat hati Ayu penuh dengan tanda tanya. Dan setiap kali ia melihat keduanya berbicara, kecemasan itu semakin menguat. Malam itu, saat Dani masuk ke kamar setelah seharian di rumah, Ayu memutuskan untuk menegurnya dengan hati-hati. "Mas, aku merasa ada yang berbeda akhir-akhir ini," ujar Ayu. Suaranya pelan namun penuh arti. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Dani yang tampak terkejut mendengar nada seriusnya. Dani, yang tengah bersiap untuk tidur, mengerutkan kening. "Berbeda? Maksud kamu apa, Ayu?" tanyanya dengan nada datar. Ayu menarik napas dalam-dalam, mencoba menata kata-katanya. "Akhir-akhir ini, Mas, sering sekali bersama Bu Sri. Aku tahu mungkin itu hanya kebetulan, tapi jujur saja, aku jadi merasa tidak nyaman," ujarnya dengan nada lembut, berharap Dani akan menanggapinya dengan tenang. Namun, respons Dani jauh dari yang ia harapkan. Alih-alih menjawab dengan pengertian, Dani justru menatapnya tajam. Ekspresinya berubah penuh emosi. "Ayu, kamu ini kenapa sih?" katanya dengan nada yang mulai meninggi. "Apa kamu gak percaya sama aku?" Ayu terkejut mendengar nada suara Dani yang penuh amarah. Ia tak menyangka tegurannya akan memancing reaksi sekeras ini. "Aku... bukan masalah percaya atau tidak, Mas. Tapi aku cuma merasa ada yang berubah," jawab Ayu, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya terluka. Dani mendengus kesal dan menggelengkan kepalanya. "Kamu terlalu berpikir yang aneh-aneh, Ayu. Sri itu sudah lama bekerja di sini, dan dia seperti keluarga sendiri. Apa salah kalau aku memperhatikannya?" Ayu merasakan hatinya semakin perih. Meski ia mencoba mengutarakan perasaannya dengan baik, kemarahan Dani justru menambah keyakinannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Aku tidak pernah melarang Mas memperhatikan siapapun. Tapi perhatian Mas ke Bu Sri rasanya berlebihan," ujar Ayu, masih berusaha mengendalikan emosinya. Dani menghela napas panjang. Wajahnya penuh amarah yang tak lagi ia sembunyikan. "Ayu, sudah cukup. Kalau kamu terus curiga seperti ini, bagaimana aku bisa merasa tenang di rumah? Apa kamu mau membuat masalah hanya karena pikiranmu sendiri?" Ayu terdiam, merasa terluka oleh kata-kata Dani. Ia menunduk, berusaha menahan air matanya. Sementara Dani membalikkan badan dengan kasar, meninggalkan Ayu yang masih terpaku di tepi tempat tidur, tenggelam dalam rasa kecewa dan ketidakpastian. Malam itu, Ayu menyadari bahwa hubungan mereka mungkin tidak sekuat yang ia bayangkan. Kemarahan Dani justru membuat kecurigaannya semakin menguat. Ia mulai berpikir bahwa ada kebenaran di balik perasaannya yang tak menentu, dan ia bertekad untuk menemukan jawaban atas segala pertanyaannya. Sejak malam ketika Dani meledak marah, Ayu merasa bahwa jarak antara dirinya dan suaminya semakin lebar. Bukannya mereda, perhatian Dani terhadap Sri justru terlihat semakin jelas. Setiap hari, Dani selalu menemukan alasan untuk berbicara dengan Sri, baik di ruang makan, di dapur, maupun di halaman belakang ketika Sri sedang membersihkan taman. Semakin hari, semakin sulit bagi Ayu untuk mengabaikan tanda-tanda itu. Suatu sore, saat Ayu sedang mempersiapkan makan malam, ia mendengar suara tawa pelan dari ruang tamu. Penasaran, ia berjalan pelan ke arah pintu dapur dan mengintip dari celah pintu. Ia melihat Dani dan Sri sedang berbincang. Wajah Dani tampak lebih santai dan penuh senyum dibandingkan ketika ia berbicara dengan Ayu belakangan ini. Hatinya mencelos, rasa sakit dan bingung menyusup dalam dadanya. Ayu mencoba meredam perasaannya dan menegur Dani lagi di kemudian hari. Namun kali ini ia lebih berhati-hati.
Mas, sepertinya akhir-akhir ini kamu sering ngobrol sama Bu Sri ya? Tanya Ayu suatu malam, mencoba terdengar netral. Dani menghela napas panjang, menunjukkan ekspresi yang sama sekali tidak bersahabat. Aku cuma berbicara dengan orang yang ada di rumah ini, Ayu. Kamu terlalu sensitif. Mendengar jawaban itu, Ayu merasa semakin tak berdaya. Ia tak ingin bertengkar lagi, tetapi setiap kali melihat kedekatan Dani dengan Sri, kecurigaannya semakin tak bisa ia abaikan. Sejak beberapa waktu terakhir, Ayu merasakan ketidakpastian yang semakin mengusik batinnya. Kecurigaan yang selama ini ia coba redam, justru semakin membuatnya tersiksa. Dani, suaminya, semakin sering menunjukkan sikap yang tak biasa. Sementara hubungan Ayu dengan suaminya semakin renggang. Suatu malam, setelah memikirkan segala kemungkinan, Ayu memutuskan untuk menghadapi rasa curiganya dan mencari tahu sendiri. Dengan langkah tenang namun hati yang berdebar, ia menunggu sampai Dani tertidur. Setelah memastikan suaminya tidak terjaga, Ayu berjalan pelan menuju kamar Sri. Ia tahu ini mungkin langkah yang berisiko, namun ia merasa harus mengakhiri segala prasangka yang selama ini menggantung di pikirannya. Sesampainya di depan kamar Sri, Ayu mengetuk pintu pelan. Tak lama, Sri membukakan pintu dengan wajah terkejut melihat Ayu berdiri di sana pada malam hari. "Bu Ayu, ada yang bisa saya bantu?" Tanya Sri dengan nada suara yang bingung. Ayu menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Sri dengan penuh arti. "Sri, aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Ada hal-hal yang aku rasakan belakangan ini, dan aku butuh penjelasanmu." Sri terlihat gugup, namun ia mengangguk pelan dan mempersilakan Ayu masuk ke kamarnya. Kamar itu rapi dan sederhana, sama seperti penampilan Sri yang selalu bersahaja. Ayu duduk di tepi kursi yang ada di dalam kamar, sementara Sri berdiri di dekatnya, menunggu Ayu melanjutkan pembicaraannya. "Sri, kamu sudah lama bekerja di sini, dan kami semua menganggapmu bagian dari keluarga," ujar Ayu dengan suara bergetar. "Namun, akhir-akhir ini aku merasa bahwa Dani, suamiku, menunjukkan perhatian yang lebih kepadamu, dan aku tidak tahu harus bersikap bagaimana." Mendengar hal itu, wajah Sri berubah pucat. Ia tampak terkejut dan sedikit terguncang. "Maaf, Bu Ayu. Saya tidak pernah berniat menimbulkan masalah di keluarga ini," jawabnya lirih. "Saya hanya menganggap Pak Dani sebagai majikan, tidak lebih." Ayu merasa lega mendengar kata-kata itu, namun ia tetap ingin memastikan bahwa perasaannya selama ini hanyalah kesalahpahaman. "Aku percaya padamu, Sri, tapi aku mohon, jika memang ada sesuatu yang aku perlu tahu, tolong berterus terang padaku." Sri menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. "Bu Ayu, saya menghormati ibu dan keluarga ini. Jika ada yang membuat ibu tidak nyaman, saya akan menjaga jarak dan memastikan tidak ada lagi kesalahpahaman." Dengan perasaan yang campur aduk, Ayu menghela napas panjang. Ia sadar bahwa terkadang perasaan curiga bisa mengaburkan kepercayaan yang sudah lama ia bangun. Malam itu, Ayu merasa sedikit lega, dan ia bertekad untuk menguatkan kepercayaan dalam hubungannya dengan Dani dan menjaga keluarga mereka tetap utuh. Pagi itu, meski percakapan malam sebelumnya memberi sedikit kelegaan, Ayu masih diliputi rasa tidak nyaman. Ia tak bisa sepenuhnya percaya bahwa segalanya baik-baik saja. Ada sesuatu dalam tatapan Sri yang masih mengusik pikirannya. Setelah beberapa saat merenung, Ayu memutuskan untuk berbicara lagi dengan Sri dan berharap bisa memahami perasaannya lebih dalam. Ketika mereka berdua berada di dapur, Ayu mengamati ekspresi Sri yang tampak sedikit gugup. Setelah memastikan mereka hanya berdua, Ayu mengajukan pertanyaan yang lebih langsung. Meskipun suaranya bergetar, "Sri, apakah kamu pernah merasa senang dengan perhatian Pak Dani?" tanya Ayu. Tatapannya serius namun penuh harap akan kejujuran. Sri terdiam sejenak, tampak ragu untuk menjawab, namun ia akhirnya menundukkan kepala. "Maaf, Bu Ayu, saya tidak pernah bermaksud begitu, tapi..."
perhatian dari Pak Dani kadang membuat saya merasa dihargai. Hati Ayu terasa perih mendengar pengakuan Sri. Meski Sri tidak terang-terangan menyatakan perasaan yang melampaui batas, Ayu tahu bahwa perhatian Dani telah membawa kebahagiaan tersendiri bagi Sri. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah kenyataan yang ia takuti selama ini. Sri, apakah kamu pernah merasa senang dengan perhatian Pak Dani? Tanya Ayu. Tatapannya serius namun penuh harap akan kejujuran. Sri terdiam sejenak, tampak ragu untuk menjawab. Namun ia akhirnya menundukkan kepala. Maaf, Bu Ayu. Saya tidak pernah bermaksud begitu. Tapi, perhatian dari Pak Dani kadang membuat saya merasa dihargai. Hati Ayu terasa perih mendengar pengakuan Sri. Meski Sri tidak terang-terangan menyatakan perasaan yang melampaui batas, Ayu tahu bahwa perhatian Dani telah membawa kebahagiaan tersendiri bagi Sri. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah kenyataan yang ia takuti selama ini. Ayu menarik napas panjang, mencoba menahan emosinya. Mas, apa yang terjadi antara kamu dan Sri? Aku sudah bicara dengannya. Dan dia mengakui bahwa dia merasa senang dengan perhatian yang kamu berikan. Dani tampak kaget dan terdiam beberapa saat. Ayu, kamu jangan salah paham. Aku tidak pernah berniat lebih dari sekadar perhatian biasa. Ayu menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Mas, selama ini aku mencoba percaya. Tapi jika perhatianmu membuat orang lain merasa senang dengan cara yang tidak seharusnya, maka itu bukan lagi sekadar perhatian biasa. Malam itu, Ayu dan Dani terlibat dalam percakapan panjang yang penuh emosi. Bagi Ayu, perasaan terluka dan dikhianati menjadi beban yang sulit ia atasi. Ia menuntut penjelasan dari Dani dan berharap bahwa perasaan ini dapat terselesaikan tanpa menghancurkan keluarga yang telah mereka bangun. Percakapan panjang antara Ayu dan Dani tak membuahkan solusi. Meski Dani berusaha membela diri, hati Ayu telah terlanjur terluka. Setiap kali Ayu mencoba mempercayai kata-kata Dani, bayangan kedekatan Dani dengan Sri muncul di benaknya, membuat kepercayaan yang tersisa perlahan memudar. Ayu sadar, semakin ia bertahan, semakin besar rasa sakit yang akan ia rasakan. Dalam diam, Ayu menimbang-nimbang keputusannya. Selama ini, ia telah berusaha menjaga keluarga mereka tetap utuh. Namun kali ini, ia merasa bahwa mempertahankan hubungan ini hanya akan mengorbankan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Ayu mengajak Dani bicara untuk terakhir kalinya. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu, tempat yang dulu penuh tawa dan kebersamaan, namun kini terasa dingin dan sunyi. Dengan suara yang mantap, Ayu mengungkapkan isi hatinya. Mas, aku sudah memikirkan ini matang-matang, ucap Ayu. Suaranya terdengar tenang namun penuh ketegasan. Aku rasa lebih baik kita berpisah. Dani menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Namun ia tahu bahwa kepercayaan Ayu telah hancur dan tak ada kata-kata yang bisa mengubah keputusan ini. Ayu, maafkan aku. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu, katanya dengan suara lirih. Ayu mengangguk, menahan air matanya agar tak jatuh. Mungkin kita memang tidak bisa melanjutkan ini lagi. Kepercayaan yang rusak sulit dipulihkan. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Dengan berat hati, mereka berdua sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka. Keputusan itu terasa menyakitkan. Namun Ayu tahu bahwa terkadang perpisahan adalah jalan terbaik ketika kepercayaan tak lagi bisa dipertahankan. Dalam hatinya, Ayu merasa lega, seolah beban yang selama ini menyesakkan dadanya telah terangkat. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Ayu memulai hidup baru, mencari kebahagiaan dan ketenangan untuk dirinya sendiri. Meski perjalanan hidup tak selalu mudah, ia belajar untuk menghargai dirinya dan tidak lagi mengabaikan perasaan demi mempertahankan hubungan yang penuh luka. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, mencari kejelasan bisa menyakitkan, tapi lebih baik daripada hidup dalam keraguan. Dan setiap pengalaman, bahkan yang pahit, bisa membuat kita lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.